Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan oleh Anas radhiyallahu anhu, karena Nabi idza dakhalal khala'a wada'a khatamahu. Kata Anas, ketika Nabi ingin masuk ke dalam WC, maka Nabi menanggalkan cincinnya. Cincinnya tidak terbuat dari emas, dari perak. Dalam riwayat yang lain dari besi. Tertulis juga Muhammadur Rasulullah. Itulah yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat cincin itu hilang. Cincin itu dipakai oleh Nabi sampai wafat. Nabi wafat dipakai oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat dipakai oleh Umar. Umar wafat dipakai oleh Utsman. Tidak lama cincin itu jatuh ke dalam sumur. Dicari-cari tak jumpa. Sudah hilang cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud hadis ini? Ke dalam WC kita tidak dibenarkan untuk membawa ayat-ayat Allah, kalimah yang bertuliskan Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ayat Al-Quran. Bahkan dalam keterangan para ulama diantaranya membawa kalimah yang ada Muhammad saja tidak dibenarkan, termasuk hadis Nabi dibawa ke dalam WC. Terus handphone macam mana? Apalagi kalau untuk seperti saya ini kan, banyak ayat-ayat di sini, banyak hadis-hadis di sini. Jawabannya yang seperti ini boleh dipakai dengan catatan harus dinonaktifkan. Harus dinonaktifkan. Ketika dia dinonaktifkan, tidak ada apa-apanya di sini. Begitu juga kita mau bawa handphone umpamanya, ya dirubah nada deringnya minimal. Kalau kita ada nada deringnya mungkin azan, mungkin nada deringnya baca Quran ataupun sholawat, maka dinonaktifkan untuk memuliakan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi memang setiap kali dia akan masuk ke WC, maka Nabi menanggalkan cincinnya. Kemudian Nabi juga telah mengingatkan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain faqala innahuma yu'adziban wa ma yu'adzibani fi kabirin. Amma hadza fakana la yastanzihu minal bauli wa amma hadza fakana yamshi bin namimah. Nabi pernah melewati dua kuburan dan Nabi bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Dan keduanya ini diazab bukan karena dosa besar. Jadi azabnya bukan karena dosa besar. Yang satu ini dia diazab karena tidak bersuci dari kencing. Yang satu lagi ini dia diazab karena berjalannya itu dengan namimah. Hadis ini menganjurkan kepada kita untuk bersuci dengan baik ketika buang air kecil, buang air besar.
Tidak boleh sembrono. Tidak boleh dengan main-main. Kalau bersuci, ketika buang air kecil ini ataupun buang air besar, hendaklah dengan sempurna, dengan baik. Bau, rasa, warnanya tidak ada. Kalaupun masih ada yang sudah tidak bisa lagi diusahakan, itu dimaafkan yang seperti itu. Umpamanya kita sudah buang air, baunya masih ketinggalan, tapi kita sudah tidak ada lagi rasanya, rasa geli lagi sudah tidak ada. Nah, yang seperti itu sudah dimaafkan, tidak ada masalah. Baunya juga sudah tidak ada. Jadi diusahakan betul-betul ketika kita istinja suci. Hati-hati kita terhadap perkara itu. Karena Nabi telah menyampaikan, telah mengingatkan bahwa penghuni kubur ini disiksa bukan karena dosa besar, tapi karena dia tidak bersuci dari kencingnya, tidak bersih ketika dia membasuh air kencingnya. Kemudian Nabi SAW juga pernah melakukan sesuatu yang perkara itu menjadi contoh bagi kita juga. Nabi seperti yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama hadis, bahwa Nabi itu Nabi itu biasa manakala buang air kecil atau buang air besar dengan jongkok. Tapi ada kalanya Nabi itu tidak menjongkok, seperti pada hadis An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qa'iman tsumma da'a bima'in famasaha ala khuffaihi. Rasulullah pernah mendatangi tempat pembuangan sampah satu kaum, tempat yang kotor. Lalu Nabi SAW buang air kecil di sana dalam keadaan berdiri. Kemudian Nabi meminta untuk didatangkan air, lalu beliau mengusap dua khufnya. Maksudnya Nabi SAW terus langsung bersuci dan terus langsung berwudu. Dalam keadaan seperti yang dicontohkan oleh Nabi ini, kita diperbolehkan untuk kencing dengan berdiri di tempat yang kotor, di pembuangan sampah. Kalau kita jongkok, waduh, tambah kotorannya itu ya kena semuanya. Jadi di tempat yang kotor, maka hendaklah kita mencontoh ini, tidak dengan jongkok. Tapi kalau masih bisa jongkok, ya kerjakanlah dengan jongkok. Dan Nabi juga ketika buang air kecil memilih tempat yang lembek. Di sini ada tanah yang keras, ada tanah yang lembek. Maka Nabi memilih di tanah yang lembek, bukan dipancit dekat batunya itu. Maka dia akan memercik lebih kuat. Maka diarahkan ke tempat yang percikannya itu tidak menjadi kuat. Mungkin ya di samping kloset kita. Jangan pula di pas depannya, memang air kencingnya itu akan melecit mengenai kita. Jadi ini contoh yang diberikan oleh Nabi dalam rangka menjaga percikan air kencing. Nabi SAW telah melarang ittaqul la'inain. Qalu wa man la'inan ya Rasulullah? Qala alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw zillihim. Takutlah kalian terhadap penyebab dua orang yang terlaknat. Penyebab dua orang yang model dua orang ini terlaknat. Para sahabat bertanya, siapa dua orang yang terlaknat itu ya Rasulullah?
Maka Nabi menjawab, orang yang buang air besar di jalanan manusia. Orang yang buang air besar di jalan, ataupun orang yang buang air besar di tempat berteduhnya manusia. Jadi buang air besar di jalan ini dilaknat, terlaknat, dilaknat Allah, dilaknat orang. Ataupun tempat berteduh, tempat persinggahan orang, ini juga dilaknat. Jangankan jauh-jauh, saya ketika membantu kawan-kawan membimbing manasik di lapangan Tugu, begitu ke pinggir sana, Masya Allah, bau pesing, menyumpah tuh. Siapulah budak nih yang kencing di sini. Menyumpah adalah Allah melaknat orang itu. Awak pun setiap orang yang datang situ bau tak sedap nih, melaknat. Wah, ngajo betul lah budaknya. Kencing kat sini. Nah, itulah dia. Bukan sekali laknatnya, berkali-kali selama barang itu masih ada di situ. Begitu juga kalau kita di jalan nih, umpamanya kan membuang kotoran di jalan. Kita memang mungkin buang air kecil atau buang air besar di rumah umpamanya. Tapi kita lempok ke jalan, sama dengan buang air besar di jalan. Orang pun akan menyumpah juga, siapalah begak dekat sini, padahal dia tidak begak di sini. Cuma dilemponya ke jalan, sama macam itu. Jadi ini adalah orang yang terlaknat, dua orang yang terlaknat. Pertama, yang buang air besar di jalan, yang kedua, yang buang air besar di tempat teduhnya manusia, tempat berteduh, tempat singgah. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW, ittaqul malla'in as-salasa, al-baraza fil mawarid wa qari'atit thoriq wa dhil. Kalau pada hadis tadi 2 yang terlaknat, sekarang 3 yang terlaknat. Pertama, orang yang buang air besar di sumber air, di sumur, di mata air, di tempat orang mandi banyak di situ, orang banyak ngambil air dekat situ. Kencing pula di situ, berak pula di situ. Itu terlaknat. Kemudian yang kedua di tengah jalan, yang ketiga tempat berteduh. Jadi tempat-tempat yang kita ini tidak boleh buang air. Kadang-kadang kita juga karena dah tersesat umurnya kan, parkir mobil situ kencing. Tapi jangan di tengah jalan. Pergilah nyuruk dekat semak-semak sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.